Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Jokowi bentuk koalisi raksasa, Nasdem tersingkir, Anies tersungkur. Ditulis oleh Nina Nur dari SeaWorld.com. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Karena kalau kita melihat statement Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di mana mereka itu menegaskan sudah mulai ada titik terang. Kalau kami Demokrat jelas dengan koalisi perubahan bertiga sudah lebih dari cukup dan sangat siap dengan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden yang akan segera diumumkan juga pada saat deklarasi. Sembrono, sebuah kata yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi, menyebut partai yang dengan sembrono memilih bakal capres demi mewujudkan ambisi sendiri. Padahal seorang capres itu harusnya punya kualitas yang wah, gak cuma bisa menata kata, atau yang menyebut visi itu gak penting karena hanya khayalan. Hanya karena dia sendiri gagal mewujudkan banyak janji kampanyenya yang kerap dicuekin sama warga kotanya sendiri karena memang ketahuan gak bisa kerja. Dan sekarang jualan perubahan bersama Nasdem dan partai-partai oposisi. Perubahan macam apa juga nggak jelas, sudah jelas antitesis, malah dibilang akan meneruskan program-program pemerintahan Presiden Jokowi. Semua fakta dikaburkan, dicampur aduk, dan hasilnya apa? Elektabilitasnya makin turun. Sementara di lapangan ada beberapa kali para netizen mendapatkan bukti bahwa safari politik Anies itu sebenarnya sepi peserta. Bahkan ada video yang menunjukkan arahan dari Korlap ketika Anies datang. Para kader diminta merubung Anies seakan banyak yang datang, padahal ya mayoritas kader-kader dari partai saja. Seolah sepinya safari politik Anies ini bahkan sudah diangkat ke permukaan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memaparkan bahwa safari politik Anies di Surabaya kurang diminati warga. Ini fakta dong ya, gak usah jauh-jauh deh. Di Jakarta saja, emang Anies itu sampai dirubung warga kalau dia lagi jalan-jalan di seputaran Jakarta. Di MRT, di KRL, di jalan, di jembatan, dicuekin warga bos. Makanya sungguh sebuah pilihan yang sembrono ketika Nasdem malah memilih Anies. Nasdem masih saja tidak mau terima kalau Anies ini disebut sebagai antitesis Jokowi. Padahal sudah banyak fakta dari Anies sendiri yang memperkuat soal antitesis ini. Seperti ketika dia berada di Australia, apa yang diomongin Anies di sana? Tidak lain menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden Jokowi soal penanganan pandemi COVID. Tentu saja narasi model begini sangat gampang diskakmat oleh Presiden Jokowi. Beberapa hari kemudian narasi buruk Anies ini dibalas Presiden Jokowi dengan membagikan PPKM Award atau penghargaan penanganan COVID. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai berjasa dalam penanganan pandemi COVID. Seperti provinsi terbaik, kabupaten atau kota terbaik untuk TNI, Polri, puskesmas terbaik, rumah sakit terbaik, laboratorium terbaik, media, dan lain-lain. Dan tentu saja DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar pemenang. Yang dapat itu Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Tidak lupa dalam pidatonya Presiden Jokowi memaparkan bahwa WHO sendiri menyebut penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Jeder, mulut Anies pun tertuampol dengan telak. Dalam sebuah forum pada pertengahan Maret lalu, Anies akhirnya dengan terang-terangan menyebut bahwa pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Kata Anies, tahun 2024 Indonesia memasuki sebuah fase kita menentukan arah berikutnya. Dengan kata lain, Anies tidak akan meneruskan program-program pemerintahan Jokowi dong. Tapi kalau yang ini sih Surya Paloh yang telak tertuampol. Karena Surya Paloh yang memastikan kalau Anies akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan begitu banyak rekam jejak blunder dan ketidakbejusan Anies, apakah Nasdem yakin masih terus mengusung Anies nyapres? Atau Nasdem ini sebenarnya sudah sadar dengan resiko besar yang bakal ditimbulkan oleh Anies, namun sudah tidak bisa mundur karena sudah terperangkap? Atau masih ada kemungkinan buat Nasdem untuk berbelok arah balik ke Jokowi sambil menahan malu? Piagam Koalisi Perubahan sendiri sudah ditandatangani oleh ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun deklarasi resmi baru dilakukan jika ketiga partai sudah sepakat soal siapa yang bakal mendampingi Anies sebagai cawapres. Sementara itu, soal penentuan cawapres sebagaimana tercantum dalam piagam koalisi diserahkan sepenuhnya kepada Anies.
Artinya kalau nggak mau dibilang stuck, status koalisinya Nasdem ini balik lagi ke awal, menunggu cawapres yang disepakati bersama. Gimana tuh Nasdem? Lebih mirip terperangkap ya, ketimbang menyongsong kemenangan. Dan tiba-tiba saja Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik kumpul di kantor DPP PAN pada hari Minggu kemarin tanggal 2 April. Pertemuan silaturahmi ini dihadiri oleh para ketua umum partai dari PAN, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP. Ketua umum PDIP, Ibu Mega tidak hadir karena sedang ke luar negeri, sedangkan Nasdem memang nggak diundang. Jadi nasib Nasdem ini ya udah kayak jatuh terus ketimpa kursi. Apalagi usai pertemuan para ketum parpol kemarin, semakin nyata bahwa Presiden Jokowi dan para ketum partai itu bakal membentuk satu koalisi raksasa. Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa mereka semua satu pilihan di bawah komando Presiden Jokowi. Sementara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan bahwa mereka semua sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ini beneran koalisi raksasa ya, jika dibandingkan dengan koalisi perubahannya, Nasdem. Dilihat dari jumlah kursi di DPR RI, maka koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat hanya mencapai 28,2%. Sedangkan koalisi besar yang bakal dibentuk ini, dengan 6 partai di dalamnya, akan mencapai 69,9% kursi DPR RI. Mesin partainya lebih banyak, lebih kuat, dan pastinya lebih punya banyak pilihan capres yang bagus luar dalam. Karena pemilihan capresnya pasti harus melewati seleksi dari Presiden Jokowi dengan standar tinggi. Gak hanya bisa bermain kata-kata, namun harus bisa benar-benar kerja, dan kerja. Nasdem terlihat grogi dengan rencana koalisi besar ini. Ya, karena Nasdem kemudian berupaya menghembuskan narasi bahwa ketidakhadiran Ketum PDIP dalam acara silaturahmi tersebut adalah karena tidak diundang. Pihak Nasdem menyebut kemungkinan bahwa jika koalisi besar itu terwujud, maka PDIP bakal ditinggal oleh partai-partai yang hadir kemarin. Ngarang bebas, berusaha memecah PDIP dengan partai-partai lainnya. Tentu saja narasi ngawur ini langsung terbantahkan dengan pernyataan dari Budiman Sujatmiko, politisi PDIP. Budiman menceritakan bahwa Ibu Mega juga diundang ya, tapi beliau sedang ada di Jepang. Sementara undangan itu tidak bisa diwakilkan. Namun Bu Mega sebelumnya sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Artinya langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin sudah selaras dengan Bu Mega. Budiman juga menegaskan bahwa nanti Bu Mega atau PDIP akan jadi tuan rumah pertemuan para ketum parpol. Jelas dong ya, jelas bikin Nasdem tersingkir dengan telat. Jangan-jangan nanti keduluan koalisi besar ini mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres ketimbang deklarasi koalisinya Nasdem. Karena pasti sangat sulit untuk mencari cawapres buat Anies. Lawang berbulan-bulan sudah berlalu, nama cawapresnya Anies juga belum ada. Masih tarik-tarikan aja tuh. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda? Dan tulisannya singkat. Anas Urbaningrum, tunggu beta bale. Anas Urbaningrum bebas, akankah SBY balik arah terus naik gunung sambil prihatin? Ditulis oleh Widodo SP dari seaworld.com. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting. Juga Mas Ibas. Menjelang bebasnya Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat sebelum rezim SBY, berbagai kemungkinan mulai muncul yang mungkin saja akan terjadi setelah mantan narapidana kasus korupsi mega proyek Hambalang itu benar-benar sudah bebas nantinya. Pemanasan opini publik pun sudah bermunculan setelah pemberitaan adanya baliho berukuran cukup besar dengan gambar Anas Urbaningrum segede gaban. Ditambah pesan tunggu beta bale yang dipasang tak jauh dari kediaman SBY. Merespon bebasnya Anas Urbaningrum sepertinya muncul dua pendapat besar yang saling berseberangan. Pendapat pertama meragukan bahwa Anas akan benar-benar membuat perhitungan dengan SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, khususnya mereka yang menjadi loyalis SBY. Apa yang dialami Antasari Azhar menjadi dasar opini mereka bahwa Anas Urbaningrum sepertinya tidak akan berani terlalu frontal menyerang SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, apalagi dalam waktu dekat.
Sementara kelompok kedua meyakini bahwa Anas Urbaningrum masih menyimpan dendam akibat merasa dikorbankan dalam korupsi mega proyek yang seharusnya bisa menyeret lebih banyak orang, termasuk salah satu anak SBY. Apalagi getah yang harus ditelan Anas Urbaningrum sama sekali tidak mengenakan. Dengan mendekam di balik jeruji besi sejak 2014 silam dan kabarnya akan bebas per 10 April 2023 nanti. Selain munculnya dua pendapat dari kubu yang berseberangan itu, mungkin pula akan muncul kondisi lain di mana Anas bisa jadi akan berhenti sejenak dari aktivitas dunia politik. Paling tidak sampai pemilu 2024 selesai, sambil menyusun strategi mengenai apa yang bisa dilakukan pada 5 tahun berikutnya. Langkah ini mungkin saja termasuk apakah nantinya akan menggembosi Partai Demokrat dengan bantuan para loyalisnya, yang kabarnya minggu depan siap untuk menyambut bebasnya Anas Urbaningrum sejak hari pertama. Siap-siap saja, karena sekalipun tipis tetap ada kemungkinan ke arah sana juga. Sekali lagi, Partai Demokrat kabarnya menyatakan tidak khawatir atau tidak takut dengan bebasnya Anas Urbaningrum. Meskipun terus terang saya meragukan klaim sepihak itu, minimal mereka deg-degan dan pasti khawatir lah, terutama klan Cikeas. Dugaan saya malah bisa jadi SBY yang beberapa waktu lalu sempat mengatakan turun gunung untuk membantu putra mahkota klan Cikeas bertarung menghadapi kerasnya kancah perpolitikan nasional. Bisa jadi Pepo SBY mungkin justru balik arah dan kembali naik gunung lagi, entah untuk bertapa, melukis, atau mengarang lagu sambil prihatin melihat nasib partainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ya tapi apapun itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan korupsi Wisma Atlet di Palembang, ini kan semuanya sudah dipenjara gitu, termasuk yang memberikan instruksi. Nah yang belum, itu Pangeran. Pangeran Ibas belum gitu.